warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad khairul anam, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di akhir zaman. Yang terhormat Ketua PCN Bapak Haji Kiai Haji Maskur SAG MPD beserta seluruh jajaran teman pimpinan cabang, juga yang terhormat kaum pendamping dari yang mengikuti pada sore hari ini, yang tidak ketinggalan Orkom pimpinan ranting Padang Jaya, dan baik itu Muhammadiyah maupun Aisyah, dan juga yang kami hormati juga Orkom yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini, juga para tokoh imam masjid, tokoh PKN, dan para tokoh ulama di Padang Jaya ini lingkungan ranting Padang Jaya, dan saya hormati tidak ketinggalan undangan serta simpatisan pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dalam rangka hitung-hitung kenalan, hitung-hitung silaturahim pimpinan cabang dengan warga. Dan kebetulan ini ada di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah dan besarnya pahala, maka mari kita memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, baik itu ketika kita sehat ataupun kurang sehat, dan memiliki kesempatan dalam bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Taqwa yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba mengkaji sedikit tentang At-Tijarah Ar-Rabi'ah, perniagaan yang menguntungkan. Di dalam Al-Quran surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua hal adullukum tijarah, sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang perniagaan itu akan menyelamatkan Anda sekalian semua dari
siksa yang sangat menyakitkan. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itu jika kalian mengetahui. Salah satu yang tolok ukur utama dalam mendapatkan perniagaan yang menguntungkan itu adalah iman, al-iman, al-i'tiqadu bil qalbi, kemudian wa talaqqu bil lisan, kemudian wa ta'amalu bil arkan, bahwa keyakinan atau iman adalah mengiktikadkan di dalam hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Kita sudah tahu semua bahwa tolok ukur orang selamat di dunia dan akhirat itu adalah tauhid. Bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tu'minuna billahi imanan. Kamu beriman semua kepada Allah dengan benar-benar iman. Amantu billah summastaqim. Saya beriman kepada Allah, kemudian saya beristiqomah. Jadi beriman tidak hanya di dalam waktu yang itu saja, tetapi beriman dalam waktu selama-lamanya, di mana kita masih memiliki hidup dan kehidupan di dunia. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan manusia berupa keistimewaan, yaitu bisa berbicara. Laqad fadalallahu al-insan ala sa'iril makhluqati wa khassahu bi ni'matil kalam. Jadi manusia diberikan oleh Allah keistimewaan dibanding dengan makhluk yang lain, yaitu bisa berbicara. Kalau kita lihat di sekitar kita ada ayam. Ayam punya lidah tapi tidak bisa ngomong. Ada juga kambing di sekitar kita, dia juga punya lidah. Lidahnya sama dari daging, tapi kambing tidak bisa bicara. Termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Andaikan ada makhluk beo bisa bicara, tapi dia tidak bisa berbicara tanpa diajari dulu oleh manusia, karena yang dia tiru adalah suara manusia, bukan suara beo asli. Maka Allah menjadikan manusia bisa berbicara dan alatnya adalah lisan. Dan lisan inilah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa digunakan untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat kejahatan. Bagaimana kita memanfaatkan lisan kita? Tergantung hati kita, tergantung keinginan kita, tergantung
iman kita. Maka dasar utama lisan itu berbicara dalam kebaikan adalah hati kita yang diterapi oleh keimanan dan tauhid yang benar. Kenapa ada orang jahat bicaranya kasar? Karena di hatinya tidak memiliki keimanan yang benar. Oleh karena itu, maka nikmat yang Allah berikan itu berupa lisan yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan untuk bisa menggunakannya dalam berbuat kebaikan. Bagaimana lisan itu berbuat kebaikan? Kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Mulai dari apa? Mulai dari bicara yang baik, ngomong yang benar. Kenapa? Orang yang benar itu namanya orang yang berakhlak mulia. Dan orang yang berakhlak mulia itu namanya disebut akhlakul karimah. Baru disebut baik kalau ngomongnya benar. Dalam bahasa Arab disebut tibbil kalam. Ngomongnya manis. Ketika dia bicara, bertanya, tanyanya yang manis. Ketika dia berkata, perkataannya enak didengar dan manis. Dan orang yang berbicara baik itu biasanya berakhlak yang baik. Kenapa dia berbicara baik? Karena cerminan dari hati yang baik akan memunculkan ucapan-ucapan yang baik pula. Dan barang siapa yang menggunakan lisan dengan kebaikan, maka lisan itu akan menyampaikan, akan mengajak, akan membawa pemiliknya mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan juga akan menempatkan orang tersebut dalam kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman istamalaha bi khair balaghathu sa'adatad dunya wal manazil al-ula fil jannah. Hadirin jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menggunakannya dengan yang tidak baik-baik, yang buruk-buruk, menggunakan lisannya dengan yang kotor-kotor, ucapan-ucapan yang tidak berguna, maka itu akan merupakan kebalikan dari tadi, yaitu dia akan mendapatkan keburukan yang dia dapatkan. Dan dengan lisan itu kita bisa membaca. Dengan lisan itu kita bisa berzikir. Dengan lisan itu kita bisa melakukan doa-doa. Dengan lisan itu kita bisa mengucapkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalu ma yastamilu bil waqtu ba'da qira'atil Qur'an zikrullah. Dan ucapan yang utama yang digunakan oleh manusia, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah amalan yang paling utama yang digunakan oleh lisan kita. Yang hadir di sini semua bisa baca Al-Quran ya Pak? Alhamdulillah. Ada yang tidak bisa baca? Insya Allah tidak ada. Walaupun ada, mungkin karena sudah sepuh
nggak bisa lihat Al-Quran. Jadi kalau tahu Bapak, Al-Quran itu firman Allah, itu bacaan yang paling utama. Sebab baca Quran itu dilihat dari sisi mana saja pasti ketemu pahalanya. Dibaca dengan satu huruf saja dia dapat pahala. Contohnya apa? Bismillahnya nggak perlu disebutkan, cukup panjenengan mengucapkan Nun, tapi yang dibaca Al-Quran. Coba kalau dipanggil sama orang Sunda, wahai Syarifah, Nun, beda maknanya. Ya, panggilan dengan bacaan Al-Quran. Maka apakah zikir itu lebih rendah dari bacaan Al-Quran? Tidak selamanya demikian. Sebab zikir bisa lebih utama dari baca Al-Quran apabila zikir itu dibaca setelah sholat 5 waktu. Fa idza qadaytumus sholata, apabila kalian selesai melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, fazkurullaha, maka berzikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya ingat. Zikir artinya mencintai. Zikir artinya menyebut-nyebut namanya. Jadi yang namanya zikir itu menyebut namanya. Allahu Akbar, mengagungkan. Kemudian zikir artinya memandang kekuasaannya yang luas. Masya Allah, betapa indahnya alam yang kita lihat ini. Dari atas ada langit, dari bawah ada hamparan bumi, di tengah-tengah ada pepohonan. Sementara kita melihat ada cahaya yang menyinari bumi ini. Di siang hari ada matahari, di malam hari ada bulan saja. Tapi ingat, jadi yang bisa ngomong itu hanya manusia. Dengan apa? Dengan lisannya. Sampai-sampai Dul Sumbang saja saking inginnya bulan itu bisa ngomong, dia menghayal kalau bulan bisa ngomong, kan gitu ya. Kalau bulan bisa ngomong, itu kalau, makanya sebetulnya tidak bisa ngomong kan bulan. Maka kita lihat apakah keutamaan zikir yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, dengan mengajinya tegang ya. Tegang ya. Ya, relax Bu. Relax saja. Kalau mau sambil tiduran ya tiduran. Karena dari tadi tegang banget. Nanti khawatir nanti takut ya. Tenang Pak, tegang, jangan tegang-tegang. Kita cuma sampai 5:30. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Kata Rasulullah, maukah saya beritahukan, maukah saya kabarkan kepada kalian semua apa? Bi khairi amalikum, amal-amal yang paling baik, pekerjaan-pekerjaan yang paling baik, usaha-usaha yang paling baik, wa ajkaha, dan lebih mensucikan,
Kemudian apa? Indah malikikum, di sisi penguasa Tuhan kalian semua. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan lebih tinggi derajatnya. Di mana? Di sisi derajat kalian semua. Wa khairul lakum min infaqi dzahab, dan amal perbuatan ini, usaha ini, perdagangan ini lebih baik daripada panjenengan infak emas wal orang dan infak yang lainnya. Terus apa? Wa khairul lakum min antulqu aduwwul lakum, dan lebih baik daripada kalian pergi berperang kemudian berhadapan dengan musuh kalian semua. Fatadribu a'naqahum, kemudian musuh kamu memenggal, membunuh leher musuh itu, artinya berjihad di jalan Allah. Kemudian wa tudribu a'naqahum, atau mereka memenggal leher kalian semua alias mati. Apa itu? Qalu, sampai para sahabat berkata para sahabat, bala, ini wahai ya Rasulullah, saya mau. Apa itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, zikirnya apa? Kan begitu ya. Zikirnya apa? Sebutkan zikirnya. Yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi disebutkan. Pekerjaan itu, amalan itu lebih utama dari infak emas. Ada nggak yang di sini punya emas 1 kilo? Nggak ada. Ada yang 2 kilo? Nggak ada. Atau memang punya? Punya tapi nggak mau ngomong. Punya emas 1 kilo. Coba panjenengan infakkan itu emas 1 kilo. Kira-kira disetujui apa enggak, Pak? Panjenengan infak emas 1 kilo. Istrinya diparingi cuma 10 gram. Gak ada. Mulanya di sini. Zikrullah lebih utama daripada panjenengan emas, infak emas. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tidak semua orang bisa memiliki banyak emas. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, bagi orang-orang yang tidak diberi oleh Allah anugerah rezeki yang melimpah, bagi orang-orang yang diberi hidup kesederhanaan dalam bentuk kebahagiaan, maka sarannya beramal dan berinfak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja zikirnya? Zikirnya itu kita setelah sholat sudah tahu dan sudah hafal semua. Subhanallah. Yang dibaca berapa? Hanya 33 kali setiap sholat 5 waktu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahu Akbar, Allah maha agung. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib dan hak disembah kecuali Allah.
Kemudian zikir apa lagi? Banyak zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak zikir-zikir. Termasuk di dalamnya adalah membaca Asmaul Husna. Ada yang hafal Asmaul Husna di sini, Bu? Cung, yang hafal. Ada yang enggak yang hafal? Acungkan dulu. Tapi temenan nanti dicek. Ada, ibu-ibu ada yang hafal Asmaul Husna? Anak-anak ada yang hafal enggak? Bapak-bapak ada yang hafal? Enggak ada ya. Tadinya mau saya kasih hadiah kalau hafal. Tapi enggak ada yang ngacung. Orang sudah. Ya, orang ngacung ya orang sudah. Kan disuruh ngacung dulu baru dicoba. Baik. Jadi sekali lagi zikir. Zikir habis sholat 33. Semakin banyak berzikir, maka dia semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar kebahagiaan, keselamatan dan infak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin besar Allah sucikan hati dan jiwanya. Jadi jangan lupa zikir itu kapan? Kapan zikir itu dibaca? Tidak hanya setelah sholat, tapi min haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada, maka berzikirlah. Fadzkurullaha. Coba ada dalam Al-Quran. Di mana bunyinya? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, petang, sore, silakan bertasbihlah kepada Allah. Kasiron, sebanyak-banyaknya. Itu namanya lidah kita dimanfaatkan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat zikir itu banyak. Bagaimana cara berzikirnya? Satu, berzikir itu dibaca dengan lisan. Nek lisannya orang gerak, itu namanya baru disebut zikir hati. Begini, gak ada suaranya. Hatinya memang bisa berzikir Allah, tapi yang benar dalam aturan berzikir dengan lisan itu adalah mengucapkan zikir dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh lisan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu caranya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bagaimana? Apakah membaca zikir itu harus dengan suara yang sangat keras? Tidak perlu. Seperti kita dengar. Apakah zikir itu harus kita ungkapkan melalui pengeras suara? Ketika di bulan Ramadan, wahai kaum muslimin wal muslimat, mari kita zikir bersama. Saya di masjid, panjenengan di rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Tidak perlu. Karena zikir itu dibacakan dengan sangat lembut. Dengan sangat lembut suaranya, ya nggak perlu dikeraskan. Kenapa tidak perlu dikeraskan? Karena Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un alim.
Wallahu alimum bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di relung hatimu, apa yang ada di hati kita. Allah Maha tahu. Jadi pahala orang yang berzikir bagi orang yang tidak mampu atau siapapun yang membacanya 33 kali setiap sholat 5 waktu itu. Di dalam kitab, dalam hadis Nabi disebutkan itu bisa menyamai pahalanya orang yang bersedekah. Jadi bersedekah orang ya sedekahnya yang dikir begitu. Ya, sedekah duit boten ya dikir-dikir sedekahnya. Coba kalau tadi zikir bisa berbanding dengan bersedekah emas, maka bacalah zikir sebanyak-banyak. Termasuk zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya adalah astagfirullah. Itu yang paling pendek, astagfirullah. Astagfirullah. Saya memohon ampunan kepada Allah. Yang panjang zikir astagfirullahaladzim. Saya memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dawamane. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itulah astagfirullahnya panjang. Insya Allah masjid takwa jangannya hafal semua. Jadi bacanya banyak apa enggak. Kemudian ada istighfar yang panjang, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar itu adalah sebuah pengakuan bahwa semua nikmat itu harus kita akui datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua kesalahan dan dosa harus kita akui, wajib kita akui karena kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Mengaku, saya mengakui bahwa saya sudah berbuat dosa. Saya mengakui saya sudah menggunakan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Karena memang semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kamu terima, yang kamu gunakan, yang kamu pakai, yang kamu rasakan, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira bahwa kita dapat warisan nikmat Allah. Semua dapat warisan itu dikasih sama mertua yang sudah meninggal. Itu hanya syariat, hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 menit lagi kita akan menyelesaikan zikir. Jadi zikir itu kapan saja, tidak harus ba'da sholat saja, tapi lagi dagang di pasar,
lagi nggak ada yang beli maupun ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, zikir saja, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang beli, dilayani dulu. Nanti setelah yang beli lunas, datang lagi yang beli, ya layani lagi. Begitu yang beli satu rumah, yang lunga lagi, ya layani lagi. Sisanya zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang tukang dagang begitu? Ada, tapi nggak tahu yang diingat-ingatnya apa. Nah, itu salah satu zikir, astagfirullah. Masih ingat cerita dulu, ada seorang tukang roti pengen ketemu Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad terpatung-patung ke sebuah daerah. Gara-garanya apa? Gara-garanya ada seorang tukang roti yang tiap hari baca istighfar. Ketika bikin roti, rotinya diunyel-unyel, astagfirullah, astagfirullah. Rotinya dibunderkan, astagfirullah. Rotinya dikasih bubuk, astagfirullah. Sampai Allah mengabulkan keinginan tukang roti itu bisa bertemu dengan Imam Ahmad. Dengan cara apa Allah mempertemukan? Petugas marbot mengatakan Anda tidak boleh tidur di masjid karena masjid akan ditutup di malam hari. Otomatis maka Imam Ahmad mendatangi rumah sebelah yang kebetulan rumah itu adalah tukang roti. Dan setelah diteliti, orang ini ternyata keistimewaannya apa? Gak ada istimewanya, cuma satu. Dia membaca istighfar secara istiqomah tiap pagi, petang, malam hari. Dan doanya dia menginginkan ingin ketemu Imam Ahmad, dan Allah mempertemukannya lewat jalur yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, usaha yang menguntungkan ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan untuk mendapatkan ridhonya. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan keluarga, dan umumnya bagi hadirin wal hadirat semuanya. Semoga Allah memberkati kita semua. Syukran katsiran bi hudurikum wa tinaikum illa liqa. Assalamu alaikum bil waqtil ati insyaallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.